Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita bersama dapat berjumpa kembali di Majelis Ilmu Dakwah Keliling TVRI, insyaallah penuh berkah. Dan di kesempatan pada edisi kali ini tentunya dakwah keliling kami hadir di Masjid Al-Jami'ah. Namun terlebih dahulu kami akan mengajak Anda bersama-sama kita menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Qori'ah Ibu Dr. Anda Mukarramah dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa atila. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minan dhulumati ilan nur
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga qari'ah yang membaca dan kita semua yang menyimak dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, seperti biasa tak kenal maka tak sayang ya. Saya akan sapa satu persatu nama majelis taklimnya ya. Ketika saya sebutkan nama majelis taklim, mungkin Bunda-bunda boleh melampaikan tangannya ke kamera. Oke, siap semuanya? Siap. Baik, ini ada majelis taklim dari Al-Jami'ah. Yang mana orangnya? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling semangat pakai merah-merah. Ini majelis taklim tuan rumah ya Bunda ya. Persiapannya dari subuh caknya ini. Iya. Dan ada juga majelis taklim dari BKMT Kecamatan Sukarami. Yang mana? Oh Masya Allah, luar biasa, pakai jilbab putih, ada selendang biru-biru. Oh luar biasa, ini khas nih mungkin ya, dari Kecamatan Sukarami. Dan selanjutnya majelis taklim dari Muslimat NU. Wow, yang di depan sekali, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bunda telah hadir. Dan ada juga majelis taklim dari Al-Fat. Yang mana? Masya Allah, pakai hijau tua ya. Iya. Baik, terima kasih Bunda. Spesial hari ini juga telah hadir bersama kita ada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumsel, ada Bapak Dr. Andes HRM Zaini SHMHI. Assalamualaikum Bapak. Masya Allah, luar biasa telah hadir bersama kami. Selamat datang Bapak. Dan juga ada majelis, maksud kami di sini ada ketua ataupun KUA ya dari Sukarami, Bapak Sahrudin. Assalamualaikum Bapak. Oh luar biasa. Dan selanjutnya juga tentu ada Ketua Masjid Al-Jami'ah bersama para jamaah. Ini juga ada Bapak Dr. Zafran Afriansa MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini bapak-bapak para jamaah. Dan terakhir yang tidak kalah semangat tentunya ada hadir adik-adik Hadro Prima Al-Jami'ah. Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik semuanya? Ini paling semangat. Takbir. Masya Allah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kami akan membahas tema yang telah kami persiapkan, dan kali ini kami akan membahas tema tentang keteladanan Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan. Dan kali ini telah hadir bersama kami Ustazah Dr. Haja Nyimas Anissa Muhammad MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah boleh berdiri Ustazah? Baik Ustazah, hari ini kita akan membahas tema tentang keteladanan Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan Ustazah. Ya boleh juga dilepas dulu maskernya ya. Seperti yang kita ketahui Ustazah bahwa baginda Rasulullah SAW ini adalah suri tauladan terbaik untuk kita semua, apalagi kita sebagai umat muslim. Lalu ya, mengapa kita harus meneladani Rasulullah? Ini mungkin bunda-bunda agar biar lebih mencintai Rasulullah, kita harus tahu dulu mengapa kita harus meneladani Rasulullah SAW. Mungkin bisa langsung dijelaskan Ustazah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana siang menjelang sore ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan seterusnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah
dan ibadah sosial kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya berangkat dari awal, yaitu tentang Islam. Mengapa tentang Islam? Orang tidak akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak berislam terlebih dahulu. Lihat aja, banyak yang menghujat, banyak yang melecehkan Rasulullah karena mereka tidak mencintai Rasulullah. Oleh sebab itu saya berangkat dari kata Islam. Islam itu berasal dari kata aslama, artinya at-ta'ah, artinya taat, berserah diri. Taat dalam arti aslama itu adalah taat secara mutlak, tidak ada reserve, tidak ada bantahan. Itu arti dari Islam. Itu tadi secara harfiah. Tapi secara terminologi, kalau wong pondokan ngatanya itu secara istilahan, Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterima dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril langsung mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, singkatnya, bahwa Islam atau orang yang telah menyatakan diri memeluk agama Islam dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia harus siap dan wajib konsekuen untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdasarkan kitab suci Al-Qur'anul Karim yang dijelaskan pula dengan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Nur ayat 52. Qul, katakan ya Muhammad, ya, qul atiullah wa atiur rasul. Katakan ya Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum tuflihun. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Mau Bu bahagia? Sangat. Tapi carilah kebahagiaan yang hakiki. Jangan mencari kebahagiaan semu. Kalau hidup kita hanya mengejar dunia, mungkin ada hal-hal yang membahagiakan kita, tapi bahagia itu sifatnya sementara alias semu. Tapi kalau kita mencari akhirat, membekali diri kita untuk mencari akhirat, insya Allah kita akan mendapatkan bahagia yang hakiki, bahagia yang sebenarnya, yaitu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan akan masuk ke dalam surga milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ada lagi. Saya tanya kepada ibu-ibu, bapak dan lain sebagainya, apakah kita cinta kepada Allah? Cinta apa takut? Cinta. Kalau takut nanti kita lari. Kita takut kepada azabnya yang luar biasa. Tapi kita cinta kepada Allah. Ada firman Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Kalau ada qul itu artinya katakan ya Muhammad. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti saya, kata Nabi. Katakan pada Muhammad, ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah.
kalau kalian mengikuti petunjuk Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Itu makna dari Al-Quran yang saya bacakan tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu ya. Itu ayat-ayat bisa digunakan untuk mengajak seseorang. Kalau ada orang-orang benci kepada kita, bacakan ayat itu, insya Allah dia tidak akan benci lagi. Tapi ada sambungannya nanti di luar ini kalau mau tanya. Baik, saya lanjutkan. Tadi ayat yang dibacakan qari'ah, artinya Rasulullah SAW bukan dari bapak seseorang, tetapi beliau adalah Rasulullah dan beliau adalah akhir segala nabi. Jadi Rasulullah itu adalah khataman nabiyyin wal mursalin, adalah akhir atau penutup para rasul dan para nabi. Setelah Rasulullah tidak ada nabi yang lain. Kalau ada yang mendeklarasikan dirinya sebagai nabi atau sebagai rasul, itu adalah palsu dan itu adalah batil, tidak benar. Jadi jangan kita terpancing. Begitu mulianya tentunya baginda Rasulullah SAW yang tentunya wajib dan harus kita teladani ya, seperti itu ya Ustaz saya. Dan pemirsa, tentunya kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkat. Baik, Ustazah bisa lanjutkan kembali tentang apa sebenarnya kita harus meneladani baginda Rasulullah SAW. Bisa dilanjutkan, tafadhol Ustazah. Ibu-ibu serta bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Mengapa kita harus meneladani Rasulullah? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, innaka, ada kata ta'in. Orang yang belajar ilmu tafsir, ada in, itu penegasan arti. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang maha agung. Jadi akhlak yang sebaik-baik akhlak itu adalah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka kita sebagai umat Rasulullah wajib mengikuti apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Habibur Rahman, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kita berbicara bahwa judul kita itu akhlak Nabi di berbagai aspek kehidupan. Pertama, kehidupan beliau dalam rumah tangga. Jadi di dalam rumah tangga kita tahu pada masa sebelum Islam, zaman Jahiliyah, orang-orang Arab itu sangat tidak suka ketika istrinya melahirkan anak perempuan. Itu ditanya hidup-hidup, ya, dibenam hidup-hidup. Nanti dia akan ditanya di yaumul akhirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak senangnya apabila mereka mendapatkan kabar bahwa istri mereka melahirkan anak mereka adalah perempuan, maka mukanya akan terlihat buram karena marah. Oleh sebab itu kebiasaan bangsa Arab itu menggali lubang kalau istrinya hamil. Begitu anak yang dilahirkan itu perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Dahsyat. Makanya ibu-ibu, dengan kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mestinya yang pertama bersyukur itu kita kaum perempuan.
Mestinya yang wajib pertama dan utama yang bersyukur dengan datangnya Islam itu kita masyarakat perempuan. Kalau tidak tuh mati, kecil-kecil dibakar, kecil-kecil dikubur. Ya? Nah. Kemudian kita mensyukuri pula rahman Allah terhadap kita yang telah diciptakan Allah sebagai perempuan. Maaf Bapak, bukan berarti tidak bersyukur kaum laki-laki. Karena perempuan ini banyak kurang bersyukur. Ya. Mengapa? Karena kaum perempuan itu dalam masa jahiliyah tidak mendapat warisan, bahkan dia diwarisi. Jadi kalau orang Quraisy atau orang jahiliyah itu, orang Arab kawin lebih dari 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, itu ketika dia meninggal, istri-istrinya itu bisa diwaris oleh anak-anaknya. Aduh, martabat kita kaum perempuan sangat terpuruk dan sangat tidak bagus. Dalam Islam perempuan dapat bagian. Ya. Walidzakari mislu hadzil unsayain. Perempuan dapat sebagi, laki-laki dapat 2 bagi. Jangan iri Bu. Ngapa aku yang sahro ngurusi mak sakit, bapak sakit, dia berjalan. Tapi waris laki-laki dapat 2. Jangan iri, syukuri. Mengapa? Karena kalau kita bisa memelihara, mengurusi, bukan memelihara ya, mengurusi orang tua kita, kita bersyukur bahwa kita mendapatkan ladang kebaikan, ladang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki mendapat 2 bagian, wajar. Karena uang perempuan adalah milik perempuan itu sendiri, tapi uang laki-laki milik istrinya, milik anaknya, milik ibunya, ya. Karena perempuan begitu nikah dia sudah jadi hak suaminya, tapi laki-laki nambah tanggung jawab. Pertama emaknya, bapaknya, dulur-dulurnya perempuan, yang gadis, yang jando, yang tua. Ditambah lagi dapat istri, anak-anak, semuanya harus diberi nafkah. Jadi jangan iri, tapi wajib kita syukuri. Ya, soalnya ini gencar ya. Kadang-kadang yang gencar mengatakan bahwa di Islam itu wanita itu adalah masyarakat kelas 2. Tidak. Bagi kita pun kelas 1. Ya. Sebab Allah mengatakan man amila solihan lidzakari wal unsa, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal soleh, syaratnya wahwa mu'minun, dia beriman, syaratnya mu'minun, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan sama, sholatnya diganjar sama, puasanya diberi pahala sama. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang kita kembali kepada Rasulullah tadi. Rasulullah sebagai suami, kepala rumah tangga, ya. Rasulullah itu perlu dicontoh, diteladani oleh seluruh masyarakat, terutama untuk yang sudah menyatakan Islam. Yang tidak Islam wajib juga, karena Al-Quran untuk semua orang, ya. Apa? Nabi itu istrinya banyak ya. Ada Khadijah, ada Fatimah, ada Aisyah, ada Saudah, ada Ummu Salamah dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya baca Siratun Nabawiyah, ya kan, istri Nabi itu bervariasi juga. Ada yang cantiknya, ada yang sangat pintar. Yang sangat pintar itu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Yang sangat cantik siapa? Ummi Salamah. Dan yang paling luar biasa istri Rasulullah adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah tidak ada tandingannya, ya. Hartanya yang kaya raya itu, yang banyak itu, habis untuk menopang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai menjelang meninggal, kain kafannya beliau minta kepada sorban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini anakku Fatimah,
kalau ibu ge meninggal, tolong mintakan kepada ayahmu sorbannya untuk pembalut jenazahku. Subhanallah, artinya tidak kata apa-apa. Makanya Rasulullah tidak bisa ya melepaskan Khadijah, dan Khadijah satu-satunya istri yang tidak pernah dimadu oleh Rasulullah SAW. Kita bersyukur karena dakwah Rasulullah SAW yang pertama kali diterima adalah Khadijah. Berarti prototip dari kaum perempuan. Syukuri Bu, syukuri. Alhamdulillah. Kemudian Aisyah banyak sekali perawi hadis ya, merawikan hadis apa perilaku Rasulullah yang di dalam kamar mandi, yang di mana-mana itu diceritakan oleh Aisyah, sehingga kita tahu bagaimana perilaku Rasulullah terhadap keluarganya. Ibu mungkin belum mendengar cerita. Saya punya cerita. Saudah istri setelah Khadijah. Khadijah istri pertama, Saudah istri kedua, Aisyah istri ketiga. Ini Khadijah sudah wafat ya, beliau menikahi istri-istri yang lain. Itu Saudah suatu saat ketika berada di rumah Siti Aisyah buat roti. Kemudian dia ngobrol dengan Rasulullah. Ngobrol. Datang Saudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudah duduk antara Khadijah dengan Rasulullah. Ya, duduk sini. Bukan Saudah duduk antara Rasulullah dan Aisyah. Di tengah-tengah. Baik juga Aisyah. Nah ini dia, aku tadi masak roti. Makanlah roti. Berarti istri-istri Rasulullah itu akur loh ya. Itu contoh ya. Kita perempuan, awas ada nasibnya di madu. Awas, itu dipelajari. Kemudian ketika dia makan, Saudah tidak galak, gengsi dia. Tidak, aku tidak galak kita makan. Pegel Aisyah. Nah, dia kan manusia biasa. Pegel, mbeknya tepung, untal kenyo ke muka kepala si ibu kita Saudah. Marah kan saudara, ambeknya pulau tepung, untal kenyo pulau. Nah, jadi eker-ekeran penuh rumah itu dengan tepung. Tahu-tahu sebentar kemudian masuk. Assalamualaikum. Loh, siapa yang masuk? Ternyata Umar ibn Khattab masuk. Jadi mendengar suaranya Assalamualaikum Umar bin Khattab, Aisyah dan Saudah berlarian masuk ke kamar berisinginan. Kata Umar, ngapo? Nah, Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah yang perlu diteladani? Istrinya begitu, Rasulullah senyum-senyum baik. Ketika Abu Bakar masuk, Rasulullah tetap senyum. Kenapa kamu senyum-senyum? Kata Abu Bakar. Abu Bakar masuk, Rasulullah tetap senyum. Kenapa kau senyum ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku geli nyengok Aisyah sama Saudah macam budak kecil. Nah, saling lempar kepalan gandum. Ya, nah itu tidak dimarahi. Jadi bapak-bapak kalau ada yang belagu sama marah ya Pak ya. Nah, itu perilaku Rasulullah, senyum-senyum baik. Ya kan? Nah, kemudian kita katakan, mengapa mereka masuk? Kata Umar, kata Nabi, dia takut denganmu. Dia takut dengan Umar ya. Kata Umar, mengapa mesti takut dengan aku? Mestinya dia takut kepada Rasulullah. Apa jawab mereka berdua serentak, Aisyah dan Saudah? Kami takut dengan Umar, karena Umar itu keras wongnya. Lah kami tidak takut dengan Rasulullah karena Rasulullah lemah lembut. Ya. Nah, itu yang perlu kita teladani baik bagi kaum laki-laki maupun kita kaum perempuan. Masya Allah, ini sedikit demi sedikit sudah mulai terjawab ya. Mengapa kita harus meneladani baginda Rasulullah SAW? Karena sebagai teladan itu pasti yang baik ya Bunda. Dan Rasulullah SAW memiliki semuanya. Tidak hanya rupanya yang baik, tetapi juga akhlaknya yang mulia. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Masya Allah.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dan tentunya kita akan melanjutkan kembali bagaimana sih riwayat baginda Rasulullah SAW yang tentunya patut untuk kita teladani. Baik, kita lanjutkan. Sebetulnya banyak sisi kehidupan sebagai suami, Rasulullah sebagai kakek, Rasulullah sebagai pemimpin. Nah, sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Pemimpin itu ranah politik. Ya. Ketika di Mekah, Nabi adalah seorang Rasul dan Nabi. Tetapi setelah mengalami hijrah ke Madinah, yang pertama bernama Yathrib, kemudian menjadi Madinatul Rasul, beliau sebagai kepala negara. Jangan lupa bahwa Rasulullah mempunyai sifat-sifat yang sangat terpuji, dan itu sangat berarti ketika beliau menjadi manusia dalam berbagai segi kehidupan. Sebagai pemimpin, Nabi dibekali oleh Allah dengan sifat yang beliau miliki adalah as-siddiq, jujur. Yang kedua amanah, ya. Yang ketiga tabligh, yang empat fatonah. Jujur artinya benar, benar dalam berucap, benar dalam bertindak, dan yang paling penting benar dalam berniat. Jadi berniat, berperilaku itu apa saja, berucap dan lain sebagainya. Kemudian benar dalam melaksanakan apapun. Setelah siddiq, yang kedua amanah. Awas, ini bekal para pemimpin. Pertama, seorang pemimpin harus punya siddiq, jujur. Soalnya dia mengelola uang negara, dia mengelola aset negara, dia mengelola aset. Kalau dia majelis taklim, aset-aset, dia mengelola aset-aset dan keuangan jamaah. Semua itu merupakan kepemimpinan. Jadi dia harus jujur. Ya. Yang kedua amanah. Awas, jangan berani berjanji kepada seseorang, apalagi kepada masyarakat. Ya, untuk melaksanakan ini tapi ternyata tidak amanah. Nah, jadi amanah itu sangat-sangat penting. Yang ketiga tabligh. Nabi menyampaikan apapun yang disampaikan Allah kepada beliau lewat malaikat Jibril maupun tidak, itu Nabi sampaikan kepada masyarakat. Kita pun banyak kita terima sesuatu lewat WA. Jangan hoax di WA. Ya kan? Yang baik-baik WA tidak apa-apa, karena kita tugasnya menyampaikan kebaikan. Yang keempat, ya kan, fatonah artinya cerdas. Cerdas itu dalam mengambil sikap, mengambil keputusan, ya. Ia harus mempertimbangkan kondisi dan situasi sehingga keputusannya tidak menzolimi orang lain dan tidak menganiaya orang lain. Saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan kita masih panjang, sebenarnya kepengen cerita banyak, mungkin di lain kesempatan kita akan dilanjutkan lagi. Semoga baik Allah memberkahi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini sebagai pemimpin pun juga akhlak beliau sangat luar biasa ya Ustazah ya. Tadi Ustazah menyampaikan bahwa beliau memiliki sikap jujur ya, amanah, patonah ataupun juga cerdas, tentunya ini yang tentunya dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara tentunya Ustazah. Baik Ustazah, tidak terasa ini kita sudah masuk di segmen tanya jawab. Kami juga persilakan kepada bunda-bunda yang ingin bertanya, dipersilakan tunjuk tangannya. Oke, silakan. Sebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Silakan Bunda. Saya Raudoh dari PAC Muslimat Sukarami. Pertanyaan saya mencermati tausiah dari Ibu Dr. Anisah. Tausiahnya bukan main, Nabi Muhammad meninggalkan supaya menegaskan supaya kita berakhlak, beradab, dan tentunya meninggalkan peradaban yang mendunia, adab, akhlak. Dan dia mengangkat derajat kaum perempuan. Pertanyaannya, sekarang di zaman milenial, zaman Facebook, WA dan segala macamnya medsos, justru
peradaban itu menimpa kaum perempuan untuk sepertinya secara tidak langsung melecehkan kaum wanita tersebut. Contoh, selfie yang selalu dia mengumbar ya kecantikan atau kekayaan atau selain macam. Sudah saya tangkap maksudnya. Ya. Jadi apa sih udah bergeser peradaban tersebut? Mengapa? Gitu, Ustazah. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih atas perhatian kami ya kepada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik. Kita sekarang sudah hidup di era milenium, di mana kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi luar biasa. Dengan munculnya HP itu handphone ya, telepon tangan. Banyak yang lain-lain tergeserkan. Ya, yang lain-lain banyak tergeserkan. Orang sudah jarang baca koran dan lain sebagainya. Nah, setiap datang hal-hal baru yang kita gunakan, itu mendatangkan positif juga mengiring yang negatif. Kita harus punya filter dalam menggunakan handphone. Ya. Buatlah handphone menjadi alat komunikasi kita untuk berdakwah, mengajak orang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang lain hapus dan jangan kita share kepada orang lain. Kalau itu keburukan, cukup di tangan kita, kita buang. Tapi kalau itu kebaikan, kita lanjutkan kepada orang lain. Ya, jadi hati-hati, terutama ibu-ibu punya anak-anak kecil. Untuk bidang pendidikan sangat diperhatikan, karena sekarang ini ibu-ibu kita buka tilawatil Quran, tahu-tahu keluar iklan porno, masya Allah. Ya, mungkin kita umat Islam ini harus berupaya ya, mohon kepada Kominfo ya untuk menghilangkan yang porno itu. Ya, karena itu rahasia orang-orang dewasa. Baik, itu barangkali Bu ya. Masya Allah, insya Allah terjawab ya Bu Raudo ya. Dan memang kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, apalagi zaman saat ini ya. Ketika kita share dan itu bentuk keburukan, ini akan menjadi dosa jariah juga ya, betul Ustazah ya. Dosa berantai. Berantai, apabila kita memberikan ataupun juga share yang kebaikan, insya Allah ini juga akan menjadi pahala yang jariah tentunya untuk kita insya Allah. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan Bunda yang ingin bertanya. Ya, silakan sebutkan nama. Yang mana dulu? Ini dulu ya. Oke, silakan. Nama saya Haja Munyati Saleh, anggota Majelis Taklim dari Al-Jami'ah, Masjid Al-Jami'ah. Makasih. Nah, sekarang ini kan banyak kampanye yang menjanjikan kepada masyarakat, tapi setelah jadi tidak dipenuhi. Bagaimana hukumnya, Bu? Sekian, terima kasih pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Mulyati atas pertanyaannya, dan tentunya pemirsa di kesempatan kali ini juga telah hadir Ketua FKUB atau Forum Koordinasi Umat Beragama Sumsel, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI. Dan tentunya untuk pertanyaan yang satu ini ya spesial, kita minta langsung beliau yang nanti akan menjawab. Kami persilakan untuk berdiri terlebih dahulu Ustadz. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, ini saya kira sering diajukan ya, dan itu pertanda bahwa gejala ini mungkin makin banyak terjadi. Karena itu kita, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus cerdas ya, punya tingkat kemampuan membaca yang jelas, tingkat literasi ya, literasi yang kita baca langsung, kita dengar langsung, atau juga yang kita terima melalui perantaraan lain, termasuk perantaraan media sosial di dunia maya. Kita mestinya tidak cuma lihat ucapan, lihat track record orang yang bersangkutan. Karena itu dalam Islam ada selalu pelajaran
Kalau pilih guru harus hati-hati. Pilihlah guru yang bisa dipercaya gitu. Jadi ibu-ibu itu ini kan terkait dengan milih ini kan. Iya. Jadi harus memilih dengan pilihan yang cerdas. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapat melalui pilihan itu apa yang terbaik dari sisi pandangan kita dan dari sisi pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang tidak boleh kita lupakan. Karena itu tidak cukup dengan melihat bunyi, katakanlah kalau dia melalui WA ya, apa yang sepintas ada di WA, kita harus bisa menilai ini benar atau tidak. Nah, kelemahan kita di Indonesia, tingkat literasi kita itu rendah, tingkat kemampuan kita itu rendah. Indonesia itu ketika disurvei oleh Microsoft dari 32 negara berada di tingkat keempat dari bawah. Iya, dari 32 negara, ya. Itu kan, karena itu jangan marah kalau orang mengatakan di Indonesia itu minat baca tinggi, tapi kapasitas atau kemampuan membaca rendah. Yang dibaca itu yang singkat-singkat, buku yang mendalam tidak. Nah, jadi ini yang harus diajarkan sesama kita dan juga kepada keluarga, anak cucu kita, baik laki-laki maupun perempuan ya Pak ya. Terima kasih. Baik, Masya Allah, kita beri aplaus tentunya, luar biasa. Terima kasih Kiai Haji Mal'an Abdullah Multi. Insya Allah ini sangat puas ya, terjawab ya Ustazah ya. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan pemimpin yang cerdas, kita juga harus cerdas dulu ya enggak. Kita harus banyak membaca, literasi tadi yang sudah disampaikan oleh Kiai. Artinya nanti ketika kita tahu track record dari seorang pemimpin ini seperti apa, barulah kita menentukan pilihan ya, seperti itu ya. Baik, masih ada ini sesi pertanyaan satu kali lagi, kami persilakan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Balkis dari Majelis Taklim Masjid Al-Jami'ah. Saya sangat tertarik tadi pada uraian Ibu Ustazah Dr. Anissa tentang suri tauladan Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat wanita dan mengajarkan kebahagiaan hakiki. Namun Ibu, kalau zaman sekarang itu katakanlah saya sendiri mengalami nangis darah. Karena mengapa? Ada kejadian sekarang ini kan wanita-wanita ini sangat bangga dengan bentuk tubuhnya, sehingga berani dipotret tanpa pakaian di internet ya, di media medsos. Saya mengingatkan, astagfirullahalazim, cobalah cari cara lain. Kalau ingin ngetop, Pertanyaannya, oke. ya, Pertanyaannya. jadi pertanyaannya Ibu, katanya berhentilah ceramah, Rasulullah sudah wafat. Jadi bagaimanakah cara dia menyadarkan dia ini, Bu? Itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum. Baik, kami simpan dulu ini, nanti jawabannya satu kali lagi kami persilakan untuk yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Faiza dari Masjid Taklim Al-Fat Kebun Bunga Palembang. Yang saya akan tanyakan, menyimaki masa zaman modern ini, kita sebagai ibu-ibu kan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi wanita muslimah agar kita terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi tentang perempuan yang suka mengumbar aurat. Jadi wanita yang tidak paham bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW justru untuk menghormati kaum perempuan. Ya, kita disuruh menutup aurat, kita dilarang keluar rumah tanpa izin suami. Semua itu karena Islam menghargai, menghormati dan memuliakan kaum perempuan. Sayang kaum perempuannya yang tidak paham. Nah, untuk paham, ayo ngaji, kita belajar. Karena kita belajar tidak harus jangan merasa sudah tua.
Karena dalam Islam itu dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu sejak kecil sampai sejak buayan sampai liang kubur. Sekarang ditiru oleh barat, long life education. Tapi itu konsep Islam itu. Minal mahdi ilal lahdi. Karena tidak banyak membuka literasi sebagaimana dikatakan tadi, tidak membaca Quran sekedar baca baik, tidak tahu artinya apa dia. Hadis tidak pernah dibuka, maka kosong. Hati kita kosong, akal kita kosong, pikiran kita kosong. Kita tidak bisa berbuat secara Islami karena kita tidak paham. Ya, oleh sebab itu mari. Di sini ada pengajian ya, setiap hari Jumat ketiga saya memberi tafsir. Yang tidak pacak ngaji dia turi juga datang. Yang pacak ngaji lebih lagi ya. Haji tafsir kita. Baik, yang kedua, untuk menjadi perempuan solehah, satu, bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jangan potong di situ. La in kafartum inna azabi syadid. Mengapa ketika Nabi Isra dipertunjukkan oleh Allah bahwa ketika Nabi menoleh ke sebelah kiri, beliau melihat neraka dan di dalamnya banyak kaum perempuan. Jadi ibu-ibu sekalian, bersyukurlah apapun yang ada dan jangan kufur kepada Allah. Nikmat Allah dalam bentuk apapun, silakan syukuri. Saya kira demikian. Masya Allah, insya Allah semuanya terjawab ya pertanyaan bunda-bunda dari Ustazah kita. Baik Ustazah, tidak terasa Ustazah kita sudah di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini Ustazah. Silakan dengan kesimpulannya Ustazah. Hidup dan mati kita harus tetap bercermin pada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Cintai Allah, cintai Rasulullah. Cara mencintainya adalah kita taat dengan seluruh perintah yang diperintahkan Allah dan dibawa oleh Nabi Rasulullah SAW, dan kita tinggalkan semua larangan-larangannya. Dan kita wajib bersyukur. Mudah-mudahan Allah menerima syukur kita, Allah menerima taubat kita, dan Allah akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pilihan. Allahumma jalna lil muttaqina imama. Sampai di sini. Baik, syukron. Terima kasih tentunya Ustazah telah memberikan pencerahan pada dakwah keliling untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan ini insya Allah akan menjadi pahala untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Dr. Hajah Nyimas Anissa Muhammad MA tadi dapat menjadi ibrah ataupun juga menjadi keimanan bagi kita untuk selalu mencintai baginda Rasulullah SAW, sehingga nanti insya Allah kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama baginda Rasulullah SAW. Akhir kata saya ini Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullil mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil